bermitra itu dua belah pihak harus melakukan bagiannya masing-masing, ya. Jadi ada fakta-fakta yang harus disadari. Fakta-fakta yang harus disadari apa saja? Saudara-saudara, fakta yang harus disadari, sebagian besar orang Kristen kurang menyadari atau kurang pemahamannya tentang kuasa Elohim untuk penyembuhan batin. Jadi ada banyak orang Kristen kurang sadar atau kurang paham bahwa ada kuasa Elohim yang disediakan untuk penyembuhan batin kita, termasuk penyembuhan dari luka-luka masa lalu, saudara-saudara. Jadi ada, Tuhan menyediakan kuasa itu, saudara-saudara. Ya, nah, saudara, yuk kita coba buka hati untuk menyadarinya, ya. Elohim sepenuhnya berniat untuk menggunakan roh dan firman-Nya saat melakukan pekerjaan sempurnanya di dalam kita. Termasuk penyembuhan dan pemulihan luka dalam pikiran dan jiwa kita. Jika kita mau bekerja sama dengannya tentunya. Dia sudah sediakan roh dan firman-Nya, ya, untuk melakukan pekerjaan sempurnanya di dalam diri kita, yaitu penyembuhan dan pemulihan luka batin. Jadi kita harus mau bekerja sama dengannya. Itu yang jadi masalah. Itu yang harus kita sadari. Ya, jadi please don't skip me. Jangan lewatkan saya, jangan lewati saya. I want to heal you, kata Jesus. Saya ingin menyembuhkan kamu, kata Tuhan Yesus. Jangan skip, jangan lewati saya, jangan lewatkan saya. Ya, tapi saya ingin menyembuhkan Anda. Itu kata Tuhan Yesus kepada kita, saudara-saudara. Ya, terlepas dari situasi apa yang telah terjadi pada kita, siapa yang menyebabkan hal itu terjadi, atau bagaimana adil tidak adilnya hal itu, ya terlepas dari hal-hal itu, saudara. Elohim itu mampu membawa pembebasan dan restorasi. Ya, jadi jangan pikir, wah itu masa lalunya udah puluhan tahun, ya. Wah, orang yang bermasalah kita udah mati. Wah, saya diperlakukannya sangat-sangat tidak adil sekali. Nggak mungkinlah akan dapat keadilan. Terlepas dari semuanya itu, saudara-saudaraku, Elohim itu mampu membawa pembebasan dan membawa restorasi. Ya, orangnya sudah mati, nggak mungkin bisa berdamai. Elohim itu mampu berbicara ke alam roh, itu mampu, saudaraku. Yesua waktu dia wafat, dia turun ke alam roh dan dia berbicara, mendeklar ya kemenangannya pada orang-orang di zaman Nuh itu. Ya, nah saudara-saudara, jadi apa sih yang tidak mampu Elohim lakukan, saudara-saudara? Dia mampu melakukan pembebasan bagi kita. Dia mampu merestorasi hidup kita. Jika kita percaya pada kemampuannya dan melakukan bagian kita, maka ia akan melakukan bagiannya. Nah, jangan lupa itu, saudara. Ya, dia pasti mampu. Ya, kalau kita percaya, maka kita pasti akan mengalami kesembuhan batin, pembebasan dari rantai-rantai yang mengikat kita di masa lalu. Ya, kita dibebaskan, kita betul-betul mengalami pelepasan, tuntas, ya. Dan inilah yang disebut kesembuhan batin. Ya, kesembuhan batin. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat tujuan pelayanannya Tuhan Yesua. Ini salah tulis, ya. Tujuan pelayanannya Tuhan Yesua. Penting untuk dicatat, ya, bahwa fokus pelayanan Yesua tidak hanya pada keselamatan, tetapi juga pada penyembuhan dan pelepasan orang dari luka-luka masa lalu mereka. Keselamatan utamanya adalah untuk kekekalan. Tapi untuk hidup di dunia ini, dari umur hidup yang Tuhan anugerahkan, kita perlu beres dengan siapapun, dengan apapun, ya. Dan itu hanya terjadi kalau kita mengalami penyembuhan masa lalu kita, pelepasan dari luka-luka masa lalu kita. Nah, Yesua tahu bahwa untuk bergerak maju, seseorang harus lebih dulu menerima penyembuhan batin di masa lalu. Kalau dia mau geraknya maju, nggak terhambat-hambat, ya, nggak malah mundur, gitu. Dan saudara, maka dia harus lebih dulu mengalami penyembuhan batin, ya.
Jika tidak, luka-luka itu akan terus-menerus dan berulang kali menyebabkan kekalahan. Ya, maju selangkah, mundur 2 langkah. Maju 3 langkah, mundur lagi 5 langkah. Karena kekalahan terjadi lagi. Karena peristiwa-peristiwa masa lalu yang menjadi luka batin kita itu terus-menerus merongrong kita, membuat kita sebel, membuat kita marah. Nah, itu kemunduran dalam hidup rohani yang seharusnya menjadi surat terbuka yang indah bagi orang lain gitu. Nggak bisa, saudara-saudaraku, kita akan mundur terus-menerus, kalah terus kalau peristiwa-peristiwa yang lalu, luka-luka batin di masa lalu tidak disembuhkan. Let God heal your soul. Izinkan Tuhan menyembuhkan jiwamu, ya, luka batinmu. Oke, sekarang kita melihat Lukas 4 ayat 18 dan 19. Jadi Yesua itu menunjukkan tujuan pelayanannya dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Ini minggu lalu saya khotbahkan ini, ya. Jadi Roh Tuhan Yahweh ada padaku, karena Dia telah mengurapi aku untuk memberitakan Injil kepada orang-orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk menyembuhkan orang-orang yang patah hati, untuk memberitakan pembebasan bagi para tawanan, untuk memulihkan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan ayat yang ke-19-nya, dan untuk memberitakan tahun kemurahan Yahweh. Saudara, jadi itu tujuan pelayanan Yesua. Jelas sekali dalam manifesto Nazaret ini, Tuhan Yesua berkata, Roh Tuhan Yahweh ada padaku, karena Dia telah mengurapi aku. Ini adalah kutipan dari Yesaya 61, saudara-saudara. Dalam Yesaya 61, sekitar 700 tahun sebelum Yesua ada di dunia ini, Nabi Yesaya telah menuliskan, Roh Adonai Yahweh ada padaku, gitu ya. Karena Dia telah mengurapi aku. Apakah itu perkataan Yesaya yang menunjuk kepada dirinya, atau perkataan Yesaya ini berupa nubuat untuk Mesias yang akan datang? Jelas itu nubuat, saudaraku. Ketika perkataan Yesaya itu berkata, karena Dia telah mengurapi aku. Yang diurapi itu adalah Mesias. Yang diurapi itu artinya dalam bahasa Yunani Kristos. Dalam bahasa Ibrani, Hamasiah. Dalam bahasa Arab, ya, Al-Masih. Ya, dalam bahasa kita, Sang Mesias, gitu ya. Saudara-saudara, jadi yang diurapi itu ya Sang Mesias, Hamasiah. Ya, jadi itu berbicara tentang Hamasiah. Siapa Hamasiah? Yesua, ya, yang Alkitab katakan dia ben Daud, tapi juga orang dunia mengatakan dia adalah ben, ya, Yusuf, ya, apa Yusuf tuh, ya bahasa Ibrani, ya, ben Yosef, ya. Nah, saudara, dia adalah yang diurapi, ya. Tuhan Yesus bukan hanya bin Yusuf, anak Yusuf, tapi Dia adalah anak Daud, dan Dia yang diurapi, ya. Tapi Tuhan mengatakan pelayanannya adalah untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk menyembuhkan orang-orang yang patah hati, luka batin, untuk memberitakan pembebasan bagi para tawanan, untuk memulihkan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh, tahun kemurahan Yahweh. Nah, itu Yesus mendefinisikan tujuan pelayanannya. Kita tidak bisa melupakan atau menyangkal masa lalu kita, saudara-saudara. Nggak mungkin bisa, karena terekam dalam alam bawah sadar kita, dan masih tetap menjadi siapa diri kita sesungguhnya. Kita masih begitu aja. Ketika kita lahir baru, ya kita ya punya pengalaman traumatis masa lalu. Artinya kita punya ketakutan-ketakutan yang nggak begitu saja hilang, saudara-saudaraku. Ya, nah jadi kita tetap menjadi siapa diri kita sesungguhnya. Sebaliknya, Tuhan ingin menggunakan rasa sakit atau kekecewaan yang kita alami itu untuk mengerjakan segala sesuatu bersama-sama.
demi kebaikan kita dan kemuliaannya. Jadi dia ingin kita maju meninggalkan masa lalu kita. Bagaimana kita bisa meneladani Yesua turut melayani dalam pelayanan seperti yang Yesua definisikan tadi? Kalau kita selalu terganggu oleh luka-luka masa lalu, saudara-saudaraku. Jadi ingat baik-baik, Yesua, Elohim kita, ingin memperbaiki ke depannya. Dan dia bisa menggunakan rasa sakit dan kekecewaan yang kita alami itu untuk mengerjakan segala sesuatu bersama-sama demi kebaikan kita dan kemuliaannya, saudara-saudaraku. Roma 8 ayat 28 itu. Ya, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, termasuk masa lalu kita. Tapi yang penting kita mau buka diri. Ketika kita ditanya, ketika Roh Kudus bekerja, ketika Roh Kudus menyuruh kita untuk berdamai, kita buka diri. Lalu rasa sakit itu, atau karena itu trauma, pasti ada rasa yang luka sekali gitu, saudaraku, sakit sekali ya, atau kecewa sekali. Kekecewaan dan rasa sakit itu dapat Tuhan pakai sebagai bagian dari segala sesuatu untuk bisa bekerja bersama-sama demi kebaikan kita dan demi kemuliaannya, saudara-saudaraku. Hingga dengan begitu kita bisa maju meninggalkan masa lalu kita, ya. Kita bisa maju, kita bisa makin indah bagi kemuliaannya. Nah, memang iblis memakai masa lalu kita untuk menghancurkan kita. Jangan lupa mengapa itu menjadi problem yang bisa merongrong, karena seringkali iblis datang untuk mengingatkan siapa kita dulu. Jadi kalau Tuhan yang mengingatkan, maka kita bisa jadi positif. Tapi kalau iblis yang mengingatkan, dia tujuannya menghancurkan kita. Kalau Elohim mengingatkan kita, itu tujuannya untuk membangun dan memberkati kita, membereskan itu semua, menyelesaikannya dan membereskan kita. Ya, kita harus ingat saudara-saudara ke masa lalu kita. Termasuk masa lalu kita, misalnya kita begitu lemah, begitu sederhana, ya. Kita minta kepada Tuhan untuk mengingatkan kita. Tujuannya apa, saudaraku? Supaya kita tetap rendah hati. Sekali-sekali sadarkan ingatanku, tanpa Engkau ku tinggal di lumpur dosaku. Dan aku manusia yang gampang lupa, peringatkanlah daku Tuhan. Jadi saudara, untuk masa lalu yang gelap, masa lalu yang kelam, kalau Tuhan yang mengingatkan kita, tujuannya adalah supaya kita makin merendahkan diri. Dan itu tujuannya adalah membangun dan memberkati kita. Karena ke tempat yang rendah itulah, ke hati yang rendah itulah, berkat Tuhan akan dialirkan. Amin, saudara-saudara. Nah, jadi saudara, tujuan iblis memakai masa lalu kita pasti untuk menghancurkan kita. Tapi tujuan Elohim memakai masa lalu kita untuk membangun dan memberkati kita. Jadi ayo, kalau masa lalu kita diingatkan, biar Tuhan bereskan supaya kita benar-benar bisa beres dari semua luka-luka. Tapi kalau itu hanya mengingatkan soal dari mana kita berasal, orang yang dulu dalam kegelapan, orang yang dulu miskin dan buta, sekarang telah diubahkan, itu akan membuat kita makin rendah hati dalam hidup ini. Nah, inilah tujuan Yesua melayani, yaitu dia ingin memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dia ingin membereskan masa lalu setiap orang dari luka-luka batinnya, ya. Dia ingin membebaskan orang dari tawanan, dia ingin menyembuhkan yang buta, memulihkan penglihatannya. Oke, nah saudara, sekarang kita lanjutkan dengan berikutnya. Untuk itu kita harus percaya pada firman Tuhan. Percaya pada firman Tuhan. Roh Yahweh memimpin dan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran ketika kita berharap dan percaya pada firman Tuhan. Ya, the word of God is pure.
Ya, ketika kita percaya pada firman Tuhan yang murni ini, saudara, ya, maka kita akan dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Ya, oke, kebenaran bisa jadi berupa penyingkapan area tersembunyi. Nah, ini kembali kepada proses bagaimana kesembuhan luka batin. Jadi kebenaran yang keluar dari firman Yahweh, ya, itu bisa jadi adalah sesuatu yang menyingkap area tersembunyi dari kehancuran yang telah terjadi pada diri kita, kerusakan yang telah terjadi pada diri kita. Ada area tersembunyi yang kita tutup-tutupi, ya. Tapi sebetulnya itu adalah borok. Nah, ketika itu disingkap, tujuan Tuhan menyatakan hal-hal ini adalah untuk menyembuhkan kita, bukan menyakiti kita, untuk menolong kita, untuk mengobati borok-borok itu, bukan untuk makin melukai borok itu, bukan, saudara. Tuhan hanya membuka dan mengungkapkan yang tersembunyi dari hati kita untuk membawa pengampunan, kemurahan, belas kasihan, kekuatan, kesembuhan, dan pemulihannya, saudara-saudara. Jadi ketika Tuhan membuka, waktu kita bilang, oke, Tuhan, ini kebenaran firman-Mu, saya terbuka sekarang. Lalu dari surga akan mengalir pengampunan, kemurahan, belas kasihan, kekuatan, kesembuhan, dan pemulihan terjadi, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, jadi kita harus terbuka ketika Tuhan menyelidik hati kita. Ya, saudara-saudara, mari kita percaya pada firman Tuhan. Keinginan dari belas kasihan Elohim adalah agar kita dipulihkan, saudara-saudara, seutuhnya, dipulihkan seutuhnya, dan menjadi kesaksian bagi kemuliaannya. Dengan begitu, kita seharusnya tidak defensif. Jangan sampai pada waktu firman Tuhan sedang membuka area tersembunyi, area rahasia dari kerusakan dalam diri kita itu, kita defensif. Kita protektif, kita menjaga. Oh, jangan sampai ada orang yang tahu. Oh, enggak. Kalau ini dibuka nanti ada yang tahu. Nanti istri saya tahu, nanti anak-anak saya tahu. Saudaraku, harusnya kita tidak defensif, ya. Kita tidak protektif. Atau tetap dalam penyangkalan diri. Tuhan, itu enggak masalah, itu udah selesai, itu udah beres, Tuhan. Nggak usah diungkit-ungkit lagi, saya enggak mau. Itu udah beres, itu enggak ada yang salah kok. Padahal Tuhan bilang itu harus dibereskan. Nah, ini penyangkalan diri namanya. Seolah-olah tidak ada yang salah gitu. Padahal itu sebuah kerusakan yang telah terjadi. Itu Tuhan tahu, firman Tuhan tahu. Makanya kita harus percaya pada firman Tuhan ketika Dia berbicara kepada kita tentang sesuatu di masa lalu kita. Dia sedang membuka area tersembunyi, area rahasia yang merupakan kerusakan dalam batin kita itu, saudara. Luka ada bukan untuk dipendam, namun untuk disembuhkan. Kalau saudara punya luka, jangan biarkan, saudara. Jangan tutupi, tetapi ayo kita buka untuk disembuhkan. Dan saudaraku, makin ditutupi, luka itu akan semakin meluas. Makin ditutupi, luka itu akan semakin berbahaya. Tapi kalau sudah diobati kemudian diplester, ya itu lain, saudaraku. Itu sudah diobati, ya, baru ditutup supaya kuman-kuman baru tidak masuk, gitu ya. Tujuannya itu. Tapi untuk yang pertama itu harus dibuka, lalu disembuhkan. Oke? Jadi luka ada bukan untuk dipendam, namun untuk disembuhkan. Amin. Baik, saudara. Seseorang yang memiliki masalah dari masa lalu bisa jadi sudah diampuni dari dosa-dosanya dan sudah diselamatkan. Tetapi belum tentu sudah disembuhkan dan dipulihkan. Jadi seseorang yang memiliki masalah dari masa lalunya itu bisa jadi sudah diampuni dari dosa-dosanya, sudah diselamatkan, tapi belum tentu sudah disembuhkan dan dipulihkan, gitu ya, dari luka-luka masa lalunya. Jadi ada orang-orang yang coba menyapu masa lalu itu ke bawah karpet. Ya, dia lagi nyapu-nyapu, wah ada kotoran nih. Aduh, kalau sampai nyapunya jauh ke sana, lama,
masukin di bawah karpet aja lah kotorannya. Di bawah karpet dimasukin. Seolah-olah nggak ada kotoran lagi. Tidak pernah terjadi. Ini adalah bentuk penyangkalan diri, saudara-saudaraku. Kita jangan sampai lakukan itu. Ketika kita dibuka ada kotoran-kotoran dalam diri kita, yuk izinkan ya. Kita ikut sama-sama dengan Tuhan menyapu itu sampai terus dibersihkan keluar. Bukan dimasukkan ke dalam karpet, ya, ke kolong karpet, ke bawah karpet, bukan. Oke? Ya, saudara, jadi ketika kita menyimpan dendam, menyimpan rasa kecewa, menyimpan kekesalan, dan itu kita bernafas pun rasanya aduh nggak enak sekali gitu, saudara. Seperti gadis ini ya. Nah, ini cuma menyimpan di bawah karpet. Seharusnya dia terbuka kepada Tuhan. Ya, itu namanya penyangkalan diri, saudaraku. Penyangkalan diri dan penolakan selanjutnya itu untuk mengatasi dengan seksama efek buruk masa lalu, itu adalah alasan mengapa begitu banyak orang Kristen memiliki masalah perilaku dan atau hubungan yang merugikan, bahkan bertahun-tahun setelah hidup sebagai seorang Kristen. Jadi mengapa ada banyak suami istri Kristen yang cekcok, istrinya suaminya buka cek, istrinya buka cok. Kalau suami buka cek, mestinya istrinya seneng ya, aduh buka cek nih. Berapa juta nih sebulan? 6 juta, 7 juta, 10 juta. Istrinya seneng gitu ya. Ini suaminya buka cek, istrinya buka cok. Jadi cekcok gitu ya. Saudara, itu kenapa sampai terjadi masalah semacam itu ya? Itu pasti ada efek buruk masa lalu yang belum diatasi. Mengapa? Karena orang itu selalu melakukan penyangkalan diri. Penyangkalan diri ya. Sehingga dalam kehidupan Kristennya setelah bertahun-tahun jadi Kristen, selalu saja keluarganya tidak tenang, ya, keluarganya penuh dengan perselisihan, ya, bukan hanya mulai dari suami istri, nanti akan merembet kepada anak-anak, saudara bersaudara dulu, lalu nanti anak dengan papa, anak dengan mama, anak dengan oma, ya. Dan itu bisa berlangsung sampai seumur hidup, saudara-saudaraku. Kan sayang ya, saudara-saudara, kehidupan yang tidak menghasilkan buah di bumi ini. Nah, itu sebabnya kita harus dibereskan, saudaraku, dari masa lalu kita. Oke? Jesus say, your past is in your way. Jadi masa lalu Anda ini ada di tangan Anda sebetulnya. I cannot heal you until you let go. Saya nggak bisa menyembuhkan kamu sampai kamu mengizinkannya, ya, membiarkan itu, gitu. Nah, jadi ini gambar seorang wanita yang digandolin balon awan gelap, ya, ditarik ke masa lalunya, ya, itu ada di dalam kuasanya mau dia lepaskan atau tidak. Kalau dia mau lepaskan, maka bersama-sama dengan Tuhan, balon ini akan dibuat terbang pergi gitu ya, bersama dengan Tuhan. Jadi, your past is your way, I cannot heal you until you let go. Tuhan tidak dapat menyembuhkan kita sampai kita membiarkan itu lepas gitu, saudara. Nah, jadi ingat baik-baik, saudaraku, kita harus berhenti dari penyangkalan diri, ya. Oke. Hal ini sangat kontras dengan kekuatan dari sebuah kesaksian kemenangan yang tersedia bagi semua orang yang mengizinkan Tuhan untuk menyembuhkan area batin dari masa lalu mereka. Kalau orang disembuhkan dari area batin masa lalunya, saudara-saudaraku, maka ada sebuah power, ada sebuah kekuatan yang luar biasa dari kesaksian kemenangannya itu, saudaraku. Dan ini yang akan benar-benar menyembuhkan seluruh area batin yang dulunya rusak itu, saudara-saudaraku. Nah,